Langit pagi itu tampak sama seperti biasanya. Matahari tetap terbit dari arah timur, burung-burung tetap berkicau, dan angin tetap bertiup lembut menyapu daun-daun jambu di halaman rumah kecil itu. Namun bagi Bu Salsabila, pagi itu bukanlah pagi biasa. Pagi itu adalah pagi di mana hidupnya runtuh. Di ruang tengah rumah yang sederhana, terbaring tubuh suaminya, Pak Rahman, yang sejak semalam terkulai lemah akibat serangan jantung mendadak. Wajahnya terlihat tenang, seolah sedang tidur, tapi dinginnya tangan itu menjadi tanda bahwa ia telah benar-benar pergi. Bu Salsabila duduk di sampingnya, menahan isak. Tangannya gemetar saat memegang jemari suaminya. "Mas, bangun mas, kita belum selesai berjuang," bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban. Tak ada senyum hangat yang biasanya menenangkannya. Tak ada suara lelaki yang selalu berkata, "Tenang, aku ada." Hari itu Bu Salsabila resmi menjadi seorang janda. Dan bukan hanya ia yang kehilangan. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun bernama Alia juga kehilangan sandaran hidupnya. Alia berdiri di balik pintu kamar, memeluk boneka kain pemberian ayahnya. Matanya merah, napasnya tersengal, tapi ia tak berani mendekat. Dunia kecilnya terasa hancur. Ia belum mengerti apa itu kematian, tapi ia mengerti satu hal. Ayahnya tidak akan pernah pulang lagi. Pak Rahman bukan orang kaya. Ia hanya memiliki usaha konveksi kecil di belakang rumah. 2 mesin jahit tua, 1 mesin obras, dan tumpukan kain yang tidak seberapa. Tapi dari sanalah mereka makan, sekolah, dan bertahan hidup. Tanpa Pak Rahman, konveksi itu seperti kehilangan jantungnya. Beberapa pelanggan mulai menarik pesanan. Pekerja harian satu persatu mengundurkan diri. "Apa bisa, Bu, usaha ini lanjut tanpa Pak Rahman? Apa Ibu sanggup?" Pertanyaan itu terdengar seperti pisau yang mengiris hati Bu Salsabila. Malam-malamnya kini dipenuhi tangisan. Ia takut, ia bingung, ia lelah. Namun setiap kali ia melihat Alia yang tertidur dengan mata sembab, ia sadar satu hal. Ia tidak punya pilihan selain kuat. Suatu malam Bu Salsabila berdiri di depan mesin jahit tua milik almarhum suaminya. Ia mengelusnya pelan. "Kalau Mas Rahman bisa, aku juga harus bisa," gumamnya. Sejak hari itu, ia mengambil alih segalanya. Ia belajar mencatat pesanan. Ia belajar menawar harga kain. Ia menjahit siang dan malam. Ia bahkan mengantar pesanan sendiri dengan sepeda tua. Tangannya sering luka karena jarum. Matanya sering perih karena begadang. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya takut satu hal. Takut Alia tumbuh tanpa harapan. Beberapa bulan kemudian, Alia mulai masuk sekolah dengan seragam yang dijahit ibunya sendiri. Ia bangga. Sampai suatu hari di kelas, itu baju jahitan ibumu ya? Ibumu kan cuma tukang jahit. Anak janda miskin." Tawa kecil berdengar. Alia menunduk. Jarinya mencengkram tasnya erat-erat. Ia tidak membalas. Ia hanya menahan air mata. Saat pulang ia berlari masuk kamar dan menangis tanpa suara. Bu Salsabila memeluknya. "Alia, dengar ibu. Jangan malu jadi anak tukang jahit. Justru dari jahitan inilah kita akan bangun masa depan." Alia tidak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu menancap di hatinya. Dan dari rumah kecil itulah, sebuah kisah besar diam-diam sedang ditenun. Sejak kepergian Pak Rahman, rumah kecil itu tidak pernah benar-benar sepi. Bukan karena ramai oleh tawa, tetapi oleh bunyi mesin jahit yang tidak pernah berhenti. Tak, tak, tak. Suara itu kini menjadi seperti detak jantung baru bagi keluarga kecil itu. Bu Salsabila bangun sebelum adzan subuh. Ia menyapu lantai, menanak nasi, menyiapkan bekal Alia, lalu langsung duduk di depan mesin jahit. Kadang ia baru berhenti ketika matahari sudah tinggi. Tangannya mulai kasar. Ujung jarinya sering tertusuk jarum. Tapi ia hanya meniupnya sebentar, lalu kembali menjahit. Karena ia tahu, jika ia berhenti, hidup mereka ikut berhenti. Alia yang dulu hanya bermain boneka, kini mulai duduk di samping ibunya. "Bu, boleh Alia bantu?" "Mau ngapain, Nak?"
mau gunting benang. Sejak itu, sepulang sekolah Alia tidak lagi bermain seperti anak-anak lain. Ia duduk di lantai, memotong benang, melipat kain, dan menyusun pesanan. Tangannya kecil, tapi semangatnya besar. Bu Salsabila sering terdiam menatap putrinya. "Maafkan ibu ya Alia. Harusnya kamu main, bukan ikut capek begini." Alia menggeleng. "Tidak apa-apa bu. Alia mau bantu ibu biar kita nggak susah." Jawaban itu membuat hati Bu Salsabila seperti diremas. Awalnya, pesanan hanya datang dari tetangga. Seragam TK, baju pengajian, gamis sederhana. Bayarannya kecil, tapi Bu Salsabila tetap menerima. Ia menjaga kualitas jahitannya. Jahitannya rapi, kuat, dan selalu tepat waktu. Orang-orang mulai bicara. "Jahitannya Bu Salsabila rapi banget ya. Murah, tapi awet. Lebih bagus dari toko besar." Sedikit demi sedikit pesanan bertambah. 1 RT, lalu 1 RW, lalu 1 kelurahan. Namun kehidupan Alia di sekolah justru semakin berat. Suatu hari, Alia membawa bekal nasi goreng sederhana ke sekolah. Teman-temannya membawa bekal ayam goreng, nugget, dan jajanan mahal. Alia makan itu terus. Ih, kayak orang susah. Yang paling sering mengejek adalah seorang anak bernama Rara. "Ayahmu kan gak ada. Ibumu cuma tukang jahit. Pantes kamu gak bisa jajan banyak." Kata-kata itu seperti duri yang ditancapkan satu persatu ke hati Alia. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ibunya bukan sekedar tukang jahit. Tapi ia diam, karena ibunya pernah berpesan, "Kalau kamu direndahkan orang, jangan ikut merendahkan diri sendiri. Diamlah, dan biarkan hidup yang menjawab." Malam itu, Alia pulang dengan mata bengkak. Bu Salsabila langsung tahu. "Ada apa, nak?" Alia tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat dan menangis. Alia malu, Bu. Teman-teman bilang Alia anak tukang jahit miskin. Bu Salsabila menahan air mata. Ia mengelus rambut putrinya. "Dengar ibu baik-baik. Menjahit itu bukan pekerjaan hina. Dari jarum kecil inilah, ibu ingin bangun masa depanmu." Ia mengangkat wajah Alia. Suatu hari, mereka akan tahu. Anak tukang jahit ini bukan anak biasa. Alia tidak tahu maksudnya, tapi ia percaya. Dan di saat orang lain melihat mereka sebagai keluarga kecil yang malang, tak ada yang tahu bahwa di rumah kecil itu, sebuah kerajaan garmen sedang mulai dijahit dari benang-benang paling sederhana. Pagi itu, Alia berangkat sekolah dengan langkah pelan. Tasnya terasa lebih berat dari biasanya, padahal isinya sama saja. Buku, pensil, dan bekal sederhana dari ibunya. Ia sebenarnya tidak ingin berangkat, bukan karena malas belajar, tapi karena ia sudah tahu hari itu ejekan akan datang lagi. Dan firasatnya benar. Saat jam istirahat, anak-anak berkumpul di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Mereka saling menunjukkan sepatu baru, tas baru, dan jajanan yang mereka beli di kantin. Rara berdiri di tengah-tengah mereka. "Aku kemarin dibelikan sepatu baru sama ayah," katanya bangga. "Kalian lihat, bagus kan?" Semua mengangguk kagum. Lalu mata Rara tertuju pada sepatu Alia yang sudah mulai pudar warnanya. "Alia, sepatumu kok gitu sih? Udah kayak sepatu orang dewasa yang diturunin ke anak kecil." Tawa kecil terdengar. Alia menunduk. Rara belum selesai. "Kamu kan gak punya ayah. Ibumu juga cuma tukang jahit. Jadi ya wajar kalau sepatumu jelek." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari biasanya. Ada yang menimpali. "Iya, Alia anak tukang jahit miskin." Alia berlari ke toilet sekolah. Ia mengunci pintu dan duduk di lantai yang dingin. Tangisnya pecah. "Kenapa sih aku harus lahir begini? Kenapa ayah pergi?" Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar. Ia tidak ingin ada yang melihatnya lemah. Saat bel masuk berbunyi, ia mengusap wajahnya, lalu kembali ke kelas dengan senyum yang dipaksakan. Tapi sejak hari itu, Alia mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, lebih sering menunduk. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan lomba keterampilan. Setiap murid diminta membawa hasil karya dari rumah. Alia membawa tas kain kecil hasil jahitannya sendiri bersama ibunya. Tas itu rapi, motifnya sederhana tapi indah.
Ketika giliran Alia maju, Rara berbisik cukup keras. Pasti hasil jahitan tukang jahit kampung. Beberapa anak tertawa kecil. Namun ketika guru memeriksa tas Alia, beliau terdiam. Siapa yang menjahit ini? Ibu saya, Bu. Alia bantu sedikit. Guru itu mengangguk kagum. Jahitannya rapi, kuat, dan bersih. Ini sudah seperti buatan toko besar. Seluruh kelas mendadak sunyi. Alia menunduk. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang membela hasil kerja ibunya. Malamnya, Alia menceritakan semuanya. Bu Salsabila memeluknya lama. Anakku, jangan sedih ya. Orang yang meremehkanmu belum tahu siapa kamu. Ia memegang bahu Alia. Suatu hari nanti, nama kita akan tertulis di papan besar, dan mereka yang pernah merendahkanmu akan terdiam. Alia mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia menatap mesin jahit ibunya bukan sebagai alat, melainkan sebagai kunci masa depannya. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman, tidak ada spanduk besar. Yang ada hanyalah suara mesin jahit yang semakin sering berbunyi di rumah kecil Bu Salsabila. Namun justru dari suara sederhana itulah, sesuatu yang besar sedang tumbuh. Suatu sore, Bu Salsabila menerima pesanan seragam dari sebuah TK swasta di kecamatan sebelah. Jumlahnya bukan lagi puluhan, tapi ratusan. Ia terdiam lama melihat kertas pesanan itu. "Apa ibu sanggup?" tanya kepala sekolah ragu. "Insya Allah sanggup," jawabnya pelan, meski hatinya berdebar. Malam itu Bu Salsabila tidak tidur. Ia menghitung kain, benang, tenaga, dan waktu. Alia duduk di sampingnya. "Kita bisa, Bu. Kita harus bisa." Mereka mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bu Salsabila mulai mempekerjakan dua tetangga yang juga janda. Ia menyewa gudang kecil bekas kandang ayam untuk tempat produksi. Tak ada papan nama. Tak ada logo. Hanya tertulis spidol kecil di dinding. Konveksi Salsabila. Alia setiap sore datang membantu. Ia melipat, mengecek kualitas jahitan, dan menempel label kecil bertuliskan "Made with Care". Pesanan demi pesanan selesai tepat waktu. Dan kabar tentang kualitas jahitan itu mulai menyebar. Suatu hari datang seorang pria dengan mobil pick-up. "Saya dari toko seragam di kota. Saya dengar jahitan ibu rapi dan bisa dipercaya." Bu Salsabila sempat gemetar. Ia belum pernah menerima pesanan sebesar itu. Jumlahnya ribuan potong. Ia menatap Alia. Alia mengangguk kecil. "Insya Allah kami sanggup." Dan sejak hari itu, hidup mereka berubah pelan-pelan. Gudang kecil diperbesar, mesin jahit bertambah, pekerja bertambah. Namun Bu Salsabila tetap sederhana. Ia tidak ingin Alia besar kepala. Biarlah orang tidak tahu siapa kita. Yang penting kita tahu, kita sedang berjuang. Alia tetap datang ke sekolah dengan tas sederhana. Ia tetap diam. Ia tidak pernah menyombongkan ibunya. Namun di rumah, ia sudah mulai belajar mencatat pesanan, belajar menghitung biaya produksi, dan belajar menilai kualitas jahitan. Ia mulai memahami. Ibunya bukan sekedar tukang jahit. Ibunya adalah seorang pengusaha. Mereka belum kaya. Mereka belum terkenal. Tapi mereka sudah kuat. Dan tanpa diketahui siapapun di sekolah Alia, sebuah istana garmen sedang dibangun dari gudang kecil, mesin tua, dan doa seorang janda. Hari itu, sekolah Alia mengadakan kegiatan kunjungan industri. Semua murid kelasnya akan diajak melihat langsung sebuah pabrik garmen besar di pinggir kota. Sejak pagi, anak-anak sudah ribut. "Ayahku bilang pabrik ini gede banget. Katanya bajunya sampai dikirim ke luar negeri. Bosnya kaya raya." Alia hanya diam di bangku bus. Ia melihat keluar jendela, tak menyangka bahwa kunjungan hari itu akan mengubah hidupnya. Bus berhenti di depan sebuah gerbang tinggi bertuliskan PT Salsabila Garmen Indonesia. Alia terdiam.
Nama itu terasa familiar. "Bu, namanya kayak nama ibu kamu ya?" bisik salah satu temannya. Alia tersenyum kecil. "Iya, mirip," jawabnya pelan. Namun hatinya berdebar keras. Rombongan murid diarahkan masuk ke aula besar. Beberapa saat kemudian, seorang wanita melangkah masuk. Semua guru berdiri memberi hormat. Alia membeku. Itu ibunya. Bukan dengan baju rumah sederhana, melainkan dengan kemeja putih rapi, kerudung lembut, dan sepatu kerja. "Ibu itu siapa?" bisik Rara heran. "Pemilik pabrik," jawab guru. Rara terdiam. Wajahnya pucat. Matanya perlahan beralih ke Alia. Bu Salsabila berdiri di depan aula. "Selamat datang di pabrik kami," katanya tenang. "Saya Salsabila Rahman, ibu dari Alia." Semua mata langsung tertuju pada Alia. Suasana mendadak hening. Beberapa murid ternganga. Ada yang menutup mulutnya. Rara menunduk. Untuk pertama kalinya, Alia tidak menunduk. Saat istirahat, Rara mendekat dengan langkah ragu. "Alia, maaf ya, aku nggak tahu." Alia hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Namun di balik senyum itu, ada air mata yang ia tahan. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Karena akhirnya, hidup menjawab semua hinaan. Sejak kunjungan ke pabrik itu, suasana di kelas Alia berubah total. Tidak ada lagi tawa yang dulu sering terdengar saat ia lewat. Tidak ada lagi bisikan anak tukang jahit di belakang punggungnya. Yang ada justru pandangan ragu, kagum, dan malu. Alia merasakannya, tapi ia tidak berubah. Ia tetap datang ke sekolah dengan sepatu lamanya, tetap membawa bekal sederhana, dan tetap duduk di bangku yang sama. Hanya satu yang berubah, cara orang-orang memandangnya. Rara, yang dulu paling keras mengejek Alia, kini menjadi yang paling sering menunduk. Jika Alia lewat, Rara pura-pura sibuk. Jika mata mereka bertemu, Rara cepat-cepat mengalihkan pandangan. Suatu hari, saat jam pelajaran olahraga, Alia melihat Rara duduk sendiri di tangga. Biasanya Rara dikelilingi teman-temannya. Kini ia terlihat kecil. Alia mendekat. "Kamu nggak ikut main?" tanya Alia pelan. Rara menatap sepatu mereka berdua. "Aku malu," jawabnya lirih. "Aku dulu jahat sama kamu." Matanya berkaca-kaca. "Aku pikir kamu cuma anak janda miskin." Ternyata kalimatnya terhenti. Alia menarik napas. "Dulu aku juga sering menangis, Ra. Tapi ibuku selalu bilang, orang yang merendahkan kita belum tentu lebih tinggi dari kita." Ia tersenyum lembut. "Sekarang aku nggak marah. Aku cuma mau kita sama-sama belajar." Rara mengangguk. Air matanya jatuh. Sejak hari itu, Rara mulai berubah. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi merendahkan orang lain. Guru-guru mulai sering memuji Alia. Anak ini sabar dan rendah hati. Contoh buat teman-temannya. Teman-temannya mulai mendekat. Ada yang minta maaf, ada yang minta diajari menjahit, ada yang ingin tahu bagaimana ibunya membangun usaha. Namun Alia tetap sederhana. Ia tidak pernah berkata, "Aku anak bos." Ia hanya berkata, "Aku cuma anak ibu yang bekerja keras." Dan benar kata ibunya dulu, yang dulu menertawakan, kini menunduk. Yang dulu merendahkan, kini merasa kecil. Yang dulu menyebutnya anak tukang jahit, kini memanggilnya dengan hormat. Pagi itu, langit cerah. Angin bertiup pelan, seolah ikut menyampaikan kabar baik. Di aula besar pabrik garmen milik Bu Salsabila, kursi-kursi telah tersusun rapi. Hari itu akan diadakan acara peresmian gedung produksi baru. Gedung terbesar yang pernah ia bangun sejak memulai semuanya dari mesin jahit tua. Tak banyak yang tahu, wanita yang kini berdiri di depan ratusan karyawan itu, dulunya adalah janda sederhana yang pernah hampir menyerah pada hidup. Bu Salsabila melangkah ke podium. "Saya bukan siapa-siapa," katanya pelan, namun jelas. "Saya hanya seorang istri yang ditinggal suaminya, dan seorang ibu yang takut anaknya tumbuh tanpa masa depan." Suasana aula hening. Tapi saya belajar satu hal. Kalau kita tidak menyerah, hidup akan memberi jawaban. Beberapa karyawan mengusap mata. Di barisan depan, Alia duduk dengan seragam sekolahnya. Ia memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca.
Ia teringat semua malam begadang, semua tangis diam-diam, semua hinaan yang pernah ia telan sendirian. Kini ibunya berdiri sebagai direktur utama sebuah perusahaan garmen besar. Dan ia bukan lagi anak tukang jahit. Ia adalah anak seorang pejuang kehidupan. Beberapa hari kemudian, Rara dan teman-teman sekelas Alia datang ke rumahnya. Mereka berdiri canggung di depan pintu. "Kami mau minta maaf karena dulu sering merendahkan Alia," kata Rara dengan suara bergetar. Bu Salsabila tersenyum hangat. "Terima kasih sudah berani mengakui," katanya lembut. "Karena orang yang mau meminta maaf, berarti ia sedang belajar menjadi besar." Malam itu, Alia duduk di samping ibunya. "Bu, sekarang kita sudah berhasil ya?" Bu Salsabila tersenyum dan menggeleng pelan. "Belum, Nak. Keberhasilan bukan tentang gedung tinggi atau uang banyak." Ia menatap Alia penuh cinta. "Keberhasilan itu ketika kamu tumbuh menjadi anak yang tidak membenci orang yang pernah menyakitimu." Alia terdiam. Ia memeluk ibunya erat. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi anak tukang jahit. Tidak ada lagi anak janda miskin. Yang ada hanyalah seorang ibu yang memakai mahkota kesabaran dan seorang anak yang berdiri di atas doa-doa panjang ibunya. Tamat.